Kini kita masuk ke bagian keempat, core logic of dyadic thinking. Berpikir dalam hubungan, bukan dalam individu terpisah. Tujuan pembelajarannya di bagian ini, bagaimana memahami dyadic thinking, menjelaskan perbedaan logika individual dan logika relasional, serta mengidentifikasi kapan suatu fenomena menuntut penjelasan dyadic, meskipun data mungkin dikumpulkan dari individu. Ya, baik. Jadi ini asumsi dominan dalam ilmu sosial. Jadi individu itu sebagai pusat analisis. Sebagian besar teori dan metode ilmu sosial berasumsi bahwa individu adalah pusat analisis. Pengalaman individu dapat dipahami secara terpisah dari orang lain. Asumsi ini sering berguna, tetapi tidak selalu memadai. Ini poinnya, tidak selalu memadai. Jadi kita mau lihat pergeseran fokus dalam dyadic thinking. Itu dari individu ke hubungan. Pendekatan dyadic itu tidak menolak individu, tetapi menggeser fokus analisisnya. Jadi individu dipahami sebagai bagian dari hubungan, bukan entitas yang sepenuhnya terisolasi. Di bagian sebelumnya ya, ruang hampa, masih ingat ya? Nah, jadi inti dyadic thinking itu dari pertanyaan apa yang mempengaruhi individu X menjadi bagaimana pengalaman individu X terbentuk dalam hubungannya dengan individu Y. Inilah inti dari dyadic thinking. Sekali lagi ya, dari apa yang mempengaruhi individu X menjadi bagaimana pengalaman individu X itu terbentuk dalam hubungan dengan individu Y. Ya, kita lihat prinsip yang pertama itu adalah mutual influence. Jadi ini saling pengaruh dalam hubungan. Jadi dalam dyadic, tindakan, sikap, atau kondisi psikologis satu pihak berkaitan dengan pihak lain. Jadi pengaruh itu dapat bersifat searah, dua arah, tidak seimbang, tapi tidak pernah sepenuhnya independen. Makanya ada kita ngomong interdependence. Ya. Lalu yang prinsip yang kedua adalah share konteks. Jadi konteks relasional yang sama. Anggota dyad ini berbagi situasi kerja, aturan, tekanan, sejarah interaksi. Jadi konteks ini menciptakan pengalaman bersama yang membedakan satu dyad dari dyad lainnya. Ini yang kedua ya, share konteks. Yang ketiga adalah embedded individuals. Ini adalah individu yang tertanam dalam relasi. Jadi dalam dyad atau dalam dyad ini, karakteristik personal tetap penting. Tetapi maknanya dipengaruhi oleh relasi. Jadi individu dipahami sebagai embedded, tertanam dalam sebuah relasi. Nah, jadi dyadic dan kontekstual biasa itu bedanya seperti apa? Jadi dyadic thinking bukan sekedar pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual umum itu biasanya melihat konteks sebagai latar belakang umum. Misalnya iklim organisasi. Sedangkan pendekatan dyadic itu melihat hubungan spesifik sebagai mekanisme utama. Ini bedanya ya. Nah, logika pertanyaan yang berbeda itu seperti apa? Jadi pendekatan kontekstualnya, bagaimana lingkungan mempengaruhi individu. Sedangkan pendekatan dyadic itu, bagaimana hubungan spesifik dengan orang tertentu membentuk pengalaman individu. Lihat ya, menarik sekali ya kalau pendekatan kontekstual itu, bagaimana lingkungan mempengaruhi individu. Tapi dengan pendekatan dyadic, bagaimana hubungan spesifik dengan orang tertentu membentuk pengalaman individu. Ini serunya dyadic ya. Jadi contoh lagi supervisor salesperson, tiga cara bertanya, pendekatan individual. Apa yang membuat salesperson itu resilience? Pendekatan kontekstual umum, bagaimana iklim organisasi mempengaruhi salesperson. Sedangkan pendekatan dyadic adalah bagaimana hubungan spesifik antara supervisor tertentu dengan salesperson tertentu membentuk kondisi psikologis salesperson. Lihat ya, berbeda sekali ya, pendekatan individual, pendekatan kontekstual umum, dan pendekatan dyadic. Jadi, miskonsepsi umum. Kembali saya ulangi, bahwa dyadic tidak sama dengan dua sumber data. Poin pentingnya, mengumpulkan data dari dua pihak tidak otomatis dyadic. Penelitian dyadic mensyaratkan hubungan sebagai pusat penjelasan. Pengakuan terhadap interdependence. Tanpa itu, penelitian tetap bersifat individual. Jadi ringkasan konseptualnya untuk bagian keempat ini adalah dyadic thinking adalah cara pandang Anda, bukan teknik analisis ya. Fokus pada hubungan sebagai konteks pembentuk pengalaman. Individu tetap penting, tapi dipahami dalam relasinya. Menjadi jembatan menuju model dyadic formal.
Jika individu berada dalam hubungan, maka pertanyaan selanjutnya adalah pengaruh siapa terhadap siapa yang sedang kita bicarakan dalam dyadic ini. Kita akan bahas pada bagian 5 yang bahas tentang aktor dan partner efek seperti apa. Terikuti konten-konten selanjutnya.